Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan pengagungan dan kecintaan yang mutlak karena limpahan nikmat, rahmat dan ihsan-Nya. Kembali Allah mudahkan kita untuk duduk, berkumpul, bermajlis di rumahnya dalam majlis thalabul ilm, majlis ibadah, majlis belajar ilmu agama. Setiap detik yang dilalui terhitung ibadah, yang pula majlis ilmu menjadi sebab turunnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyya. Wajib cintaku untuk mereka yang bermajlis karenaku, bermajlis karena Allah. Tanda Allah mencintai seorang hamba adalah dengan Allah permudah dia dalam beribadah dan Allah persulit dia untuk bermaksiat. Itu tanda Allah mencintai seorang hamba. Ada halangan untuk dia bermaksiat, ada saja kemudahan untuk dia beribadah. Tanda Allah mencintai seorang hamba. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal. Nah, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Kita masuk hadis yang ke-11 ya. Hadis yang ke-11 dalam Al-Arba'un An-Nawawiyah yang diberi judul dengan Al-Wara' wa Tark Asy-Syubah. Al-Wara' itu Al-Wara' dan meninggalkan yang syubhat ya. Apa itu Al-Wara'? Atau nanti akan kita bahas ya. Baik. Secara umum Al-Wara' adalah meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan akan memadaratkannya di akhirat. Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan akan memadaratkannya di akhirat, itu Al-Wara'. Ya. Ada juga zuhud, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Jadi wara' ini meninggalkan yang syubhat, yang tidak jelas. Masih ragu tentang halal dan haramnya, dia tinggalkan. Ragu boleh atau tidak, dia tinggalkan. Nah, nanti akan kita bahas insyaallah.
An Nabi Muhammad Al-Hasan ibn Ali sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu taala anhu qala, dari cucu Nabi Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali. Cucu Nabi bernama Hasan ibn Ali bin Abi Thalib, anak pertama dari Ali bin Abi Thalib. Dengan nama inilah beliau berkunyah Abul Hasan. Dan Hasan beliau menjadi khalifah setelah ayah beliau terbunuh, Ali bin Abi Thalib terbunuh. Kemudian banyak kaum muslimin membaiat Hasan. Makkah, Madinah, orang-orang Irak membaiat Hasan. Yang orang-orang Syam ketika mendengar Ali bin Abi Thalib terbunuh, mereka membaiat Muawiyah ibn Abi Sufyan. Jadi ada dua pemimpin nih. Di Syam Muawiyah, di Makkah, Madinah, dan Irak Hasan ibn Ali bin Abi Thalib. Ada dua pemimpin, dan tidak boleh ada dua pemimpin dalam kekhilafahan kaum muslimin. Harus satu pemimpin. Ya. Kemudian bersiap mereka berdua untuk berperang. Muawiyah bin Abi Sufyan membawa pasukannya puluhan ribu. Hasan ibn Ali membawa pasukannya pula puluhan ribu. Nah, ketika sudah berhadapan, Abu Bakar, bukan Abu Bakar ya, Abu Bakar, ada nama sahabat Nabi Abu Bakar Nufai ibn Harith. Beliau bisikkan kepada Hasan, aku mendengar kakekmu berkata di mimbar, inna bni hadha sayyid wa sayuslihu bainal fi'atainil azimataini minal mu'minin. Sesungguhnya cucuku ini nanti akan menjadi pemimpin, dan dia akan mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang bertikai. Ya. Mendengar hadis tersebut, langsung Hasan menyerahkan kekhilafahan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Beliau mengalah, beliau berikan kepemimpinan, kekhilafahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau turun. Ya. Terselamatkan ribuan darah kaum muslimin karena sebab hadis Nabi, satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berkah. Ya. Dan seharusnya seorang mukmin, dia ketika mendengar nasihat dari ayat Al-Quran atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung dia tunduk, langsung dia patuh, sami'na wa ta'na. Sekalipun tidak berpihak kepada dia sebenarnya. Ya. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu ya Muhammad, sungguh mereka belum beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak ada rasa berat hati dan mereka betul-betul menerima keputusanmu. Ya, itu kewajiban setiap muslim untuk menerima penuh, untuk ridho, pasrah, berserah diri, tunduk terhadap syariat, ayat Al-Quran atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ya, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau dikata-katai, maksudnya dituduh yang tidak benar oleh salah seorang tokoh Arab Badui ya, dengan kata-kata yang tidak mengenakan,
Kemudian ya dia bilang innaka la taqsim bisawiyah, engkau tidak adil dalam membagi, engkau tidak ini, engkau tidak itu. Padahal keputusan apapun yang diambil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu sudah berdasarkan musyawarah dengan para ulama-ulama sahabat. Difitnah, dituduh yang tidak-tidak. Kemudian sudah merah nih muka Umar bin Khattab, tinggal nonjok aja lagi, tinggal mukul Umar bin Khattab. Ya, karena saking kesalnya Umar. Kemudian ada seorang anak muda, dia membacakan ayat, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Wahai Amirul Mukminin, maafkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, khudhil afwa, maafkan. Wa'mur bil urfi, ajak orang pada yang baik. Wa'arid 'anil jahilin, dan tinggalkan orang-orang bodoh itu. Wa hadza minal jahilin, dan dia ini termasuk orang bodoh, wahai Amirul Mukminin. Ya, padahal pamannya sendiri itu. Ya, anak muda ini bilang itu pamannya sendiri. Wa hadza minal jahilin. Kemudian langsung reda marah Umar Ibn Khattab. Langsung dingin tubuh Umar, gak lagi panas dengan amarah. Dan disifati Umar itu kana waqqafan bi kitabillah. Umar itu waqaf. Waqaf itu selalu tunduk dengan kitabullah. Ketika diingatkan, ketika dibacakan ayat Al-Quran, langsung sami'na wa ta'na, langsung tunduk. Ya, bisa jadi ya kita lupa karena terbawa emosi atau keadaan, suasana. Nah, perlu ada yang mengingatkan kita untuk menyadarkan kita lagi nih, kita ini hamba Allah, kita harus taat, kita harus tunduk dan patuh kepada Allah, kita harus tinggalkan yang seperti ini. Perlu ada yang mengingatkan. Ya, setinggi apapun tingkat keilmuan seseorang, setinggi apapun tingkat kesolehan seseorang, perlu dia diingatkan. Ya, karena itu dalam Islam ada syariat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Karena siapapun mesti dia akan terjatuh pada yang namanya kesalahan, pada yang namanya maksiat. Nah, perlu di sana ada tawasaw, saling mengingatkan di atas kebaikan, ya, di atas kebenaran, dan saling mengingatkan di atas kesabaran. Nah, kemudian juga sifat umat Nabi Muhammad ini yang berbeda dari umat-umat terdahulu, adanya beramar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kenapa? Kenapa umat Nabi Muhammad ini umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian mengajak orang-orang pada yang baik dan kalian mencegah orang-orang dari yang mungkar. Itu bedanya. Kalau orang-orang dulu, mereka membiarkan saudara mereka bermaksiat, mereka membiarkan tetangga mereka bermaksiat, ya, teman mereka bermaksiat, dibiarkan. Ya, bahkan ada istilah kamu saya, nggak mau mengusik urusan orang lain sebagaimana dia tidak mau diusik urusannya. Ya. Nah, yang seperti ini tidak benar, yang tidak baik. Perbedaan antara Muslim dengan orang-orang terdahulu dari kalangan Yahudi, Bani Israel dulu, adalah dalam Islam ini ada amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ada saling mengingatkan. Ya, baik. Hasan ibn Ali bin Abi Thalib di sini dikatakan sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sibti kalau dalam bahasa Arab adalah cucu dari anak perempuan. Ya, putus nasab ya kalau dari anak perempuan. Ya, cucu dari anak perempuan itu namanya sibt. Kalau cucu dari anak laki-laki, bahasa Arabnya adalah hafid. Hafid. Ya. Nah, Hasan ibn Ali bin Abi Thalib, beliau lahir mungkin beberapa tahun setelah Rasulullah hijrah. Jadi masih kecil, mungkin umur 10 tahun Rasulullah meninggal.
ketika Hasan ibn Ali bin Abi Thalib umur 10 tahun, ya, Rasulullah SAW meninggal. Atau kurang bisa jadi 9 tahun gitu. Rasulullah SAW meninggal. Dan ada beberapa hadis yang langsung didengar oleh Hasan ibn Ali bin Abi Thalib, di antaranya hadis yang akan kita baca ini, dan juga hadis yang lain yaitu Rasulullah SAW mengajarkan doa kunut kepada Hasan ibn Ali bin Abi Thalib. Allahumma hadina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Ya, diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca doa kunut tersebut di kunut witir. Di kunut witir. Kunut witir yang terakhir ya, berarti seseorang dia sholat tahajud. Ya, sholat tahajud 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian sisa witir 3 rakaat kah atau 5 rakaat boleh, mau 5 rakaat, mau 3 rakaat, 1 rakaat witir boleh. Nah, di rakaat yang paling terakhir, witir. Ya, witir sebelum sujud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sujud. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Hasan, membaca witir, membaca kunut ini di witir, bukan di sholat subuh. Ya, dan ini selalu dibaca ya oleh para imam-imam Masjidil Haram, terlebih di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, di witir mesti mereka baca ini mesti, Allahumma hadina fiman hadait, wa'afina fiman afait, sampai akhir. Nah, kalau untuk kunut subuh, Rasulullah SAW ada membaca kunut juga, tetapi itu di saat-saat atau kejadian-kejadian yang sangat menyedihkan beliau, di saat kaum muslimin terbunuh. Ya, misalnya kita mendengar ada saudara kita di Palestina terbunuh, kemudian ada himbauan dari Kementerian Agama misalnya, pemerintah, untuk kita untuk kita kunut nazilah namanya. Ya, sebulan penuh tuh. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bukan hanya subuh saja, itu pun ada di Sahih Bukhari. Rasulullah kunut di sholat subuh, Rasulullah kunut di sholat maghrib, Rasulullah kunut di sholat-sholat yang lainnya, di sholat fardu ya. Dan yang Rasulullah baca bukan Allahumma hdina fiman hadait ketika kunut subuh itu, tetapi apa? Allahumma alaika biri'lan, Allahumma alaika bidakwan. Ya Allah, binasakanlah ri'lan, dakwan, fulan. Karena mereka yang menjadi sebab terbunuhnya 70 ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW. Ya, namanya kunut nazilah. Jadi kunut itu ada 2. Ada kunut witir, ada kunut nazilah. Kunut nazilah itu kalau terjadi kayak misal pembantaian kaum muslimin, nah itu baru. Tapi harus ada himbauan dari pemerintah sehingga masjid-masjid kaum muslimin itu serentak. Ya, jangan sampai satu kunut, yang lain enggak. Nah, jangan seperti itu. Kita menjaga persatuan. Ya, serentak bagaimana masjid-masjid kaum muslimin sama, dan itu atas himbauan pemerintah. Sedangkan kunut subuh itu dihasankan hadisnya oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Jadi beliau mengatakan ada yang namanya kunut subuh itu dan dibaca Allahumma hdina fiman hadait. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, murid dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang beliau sendiri tidak berpendapat ada kunut subuh. Kalau kalian sholat di belakang imam yang kunut subuh, maka ikutlah kalian kunut dengan imam tersebut. Al-khilaf syar. Ya, perselisihan itu buruk. Jadi agar terjaga keutuhan kaum muslimin, ya, tidak ada perselisihan, jangan sampai ada berselisih kaum muslimin, maka ikut aja kunut. Ya, ikut aja kunut. Seperti itu. Nah, terlebih di tempat-tempat di kampung-kampung atau daerah-daerah yang di sana ada kefanatikan dalam kunut subuhnya. Kalau tidak kunut subuh, maka nanti jadi perselisihan lah di kalangan masyarakat yang seperti ini.
Kalau imamnya dia kunut, ikut aja kunut. Ini fatwa Imam Ahmad ibn Hanbal, juga fatwa para ulama-ulama di Arab Saudi sekarang. Bahkan kalau kata Syekh Shalih Fauzan, seseorang yang dia diminta untuk menjadi imam, dia diminta untuk menjadi imam, ya, di jamaah yang fanatik dengan kunut subuh, maka imam tersebut yang sekalipun dia tidak berpendapat dengan kunut subuh, dia kunut subuh, ya, untuk menjaga persatuan kaum muslimin, menjaga khilaf. Yang kunut subuh itu sendiri bagi Imam Syafi'i sendiri itu bukan rukun, bukan wajib. Bagi Imam Syafi'i sendiri itu tidak rukun, tidak wajib. Ya, beliau menganggapnya sebagai sunnah, tidak wajib. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam suatu kesempatan berkunjung ke Masjid Besar Abu Hanifah. Abu Hanifah ini kakek guru dari Al-Imam Syafi'i. Kakek guru dari Al-Imam Syafi'i. Ya, jadi Imam Syafi'i ini belajar ke murid langsung Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf Al-Qadi dan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Al-Imam Syafi'i, beliau banyak belajar dari dua murid Abu Hanifah, dan di antara bentuk terima kasih beliau, syukur beliau pergi ke Kufah, ke Masjid Besar Abu Hanifah. Abu Hanifah udah meninggal, ya. Abu Hanifah udah meninggal. Tetapi mereka ini berpendapat, ulama-ulama besar Hanafiyah, ya, murid-murid Abu Hanifah berpendapat bahwasanya kunut subuh itu bid'ah. Ya. Kemudian Imam Syafi'i berangkat nih ke Masjid Besar Abu Hanifah, dan mereka bermusyawarah bagaimana nih Syafi'i mau datang ke tempat kita, dan di antara bentuk memuliakan para ulama adalah dengan kita memberikan posisi imam sholat kepada mereka tamu atau ulama yang datang. Nah, Imam Syafi'i datang nanti menjadi imam untuk sholat subuh. Bagi mereka kunut subuh itu tidak ada dalilnya atau lemah hadisnya, kata ulama-ulama Hanafiyah. Sedangkan Imam Syafi'i menghasankannya. Ya udahlah, nggak apa-apalah. Gitu. Kemudian pas di sholat subuh, Al-Imam Syafi'i rahimahullah dipersilahkan untuk menjadi imam. Kemudian beliau sholat subuh, dan para ulama-ulama Hanafiyah yang senior-senior nih berada di belakang Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian selesai sholat, mereka bertanya, wahai imam, kenapa nggak kunut? Kita udah siap-siap juga mau kunut. Ya, kenapa nggak kunut, kata ulama Hanafiyah ini. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ana ujilu hadzal imam. Aku memuliakan Imam Abu Hanifah ini. Ya, pendapat beliau tidak ada kunut subuh. Ya, jadi di masjid besar beliau ini aku tidak kunut subuh. Nah, berarti apa di sini? Tidak kunut subuh itu rukun bagi Imam Syafi'i, tidak juga apa? Wajib, karena kalau rukun maka harus diulangi lagi rakaat tersebut. Kalau wajib, Imam Syafi'i harus sujud sahwi. Imam Syafi'i tidak menambah rakaat, Imam Syafi'i tidak sujud sahwi, menunjukkan bahwasanya kunut subuh bagi Imam Syafi'i adalah apa? Sunnah. Ditinggalkan pun nggak apa-apa. Ditinggalkan pun nggak. Ini bagi Imam Syafi'i ini. Ya, dan sangat disayangkan bagi banyak para jemaah haji dari Indonesia, dari Malaysia, selama mereka tinggal di 40 hari ya di Makkah, di Madinah, itu sholat subuh di hotel itu, nggak di masjid. Kenapa? Karena imamnya nggak kunut. Ya, nah sayang. Ya, padahal Imam Syafi'i sendiri, kalau beliau sholat, apalagi beliau sholat di belakang imam yang tidak kunut,
beliau tidak akan kunut. Ya. Nah, beliau sendiri menjadi imam di tempat yang tidak kunut, beliau tidak kunut. Nah, jadi ini terjadi khilaf di kalangan para ulama dan tidak tidak perlu seseorang untuk berkeras-kerasan pula dalam hal ini. Ya. Nah, ini hadis doa kunut Allahumma hdina fiman hadait diriwayatkan oleh siapa? Oleh Hasan ibn Ali bin Abi Thalib, tetapi bukan untuk kunut subuh, tetapi untuk kunut apa tadi? Kunut witir, ya, kunut witir. Jelasin insyaallah ya. Kalau yang Rasulullah baca di kunut subuh, maghrib, isya, zuhur, asar, itu doanya bukan Allahumma hdina fiman hadait. Allahumma alaihim gimana? Allahumma alaika biri'lan bidakwan. Allahumma anzil alaihim, Allahumma anzil alaihim sinin kasini Yusuf. Kata Rasulullah SAW, ya Allah timpakan kepada mereka kemarau panjang sebagaimana engkau timpakan kepada kaum Nabi Yusuf. Ya, ketika itu 7 tahun kemarau. 7 tahun kemarau. Nah, itu doa keburukan laknat, doa keburukan laknat untuk kaum orang-orang yang menindas kaum muslimin, seperti misalnya kita mendoakan keburukan untuk orang-orang Israel tuh. Ya, orang-orang Israel yang sudah menindas kaum muslimin, kita doakan keburukan secara khusus untuk Netanyahu-nya. Ya, untuk orang-orang yang bersekutu dalam menindas kaum muslimin. Nah, kita doakan mereka ini. Nah, itu disyariatkan. Ya, kalau nggak di kunut, itu kunut nazilah ya. Kalau nggak ya di sujud kita, di doa-doa mustajab kita doakan keburukan, ya, kehancuran untuk negara Israel, untuk negara Amerika, ya, untuk orang-orang kufar. Mudah-mudahan Allah binasakan mereka yang bersatu padu untuk menindas kaum muslimin, seperti itu. Ini disyariatkan, Rasulullah buat seperti itu. Ini bentuk cinta kita kepada saudara kita. Coba kalau adik kita dibuat seperti itu gimana? Ya, ada nggak rasa marah kita? Ada nggak rasa sedih kita? Wa innal mu'minuna ikhwah, sesama mukmin itu apa? Bersaudara. Nah, kemudian ya, nanti di akhir zaman akan muncul yang bernama Imam Mahdi. Imam Mahdi ini namanya siapa? Nama aslinya Bang Felis? Nggak tahu Bang Felis nama aslinya. Muhammad bin Abdullah, sama dengan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad ibn Abdullah. Ya, dan beliau dari keturunan Hasan ini, bukan dari keturunan Husain. Ya, dari keturunan Hasan. Sedangkan orang-orang Syiah, mereka terlalu mengagungkan Husain, bukan Hasan. Padahal Hasan lebih afdal daripada Husain. Ya, dan banyak orang-orang Syiah yang di Iran sana, mereka berdoanya itu kepada Husain. Berdoa ini meminta istighosah, minta rizki, minta kesembuhan, itu kepada Husain. Betul-betul disembah Husain ibn Ali bin Abi Thalib itu oleh orang-orang Syiah yang ada di sana. Syiah ini bertingkat-tingkat ya. Ada yang nggak menyembah Husain, ada. Ya, seperti yang di Yaman itu nggak menyembah Husain. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan maju, masih kosong banget. Ya, kasihan teman-teman yang baru datang. Nah, dan mereka para ulama menyebutkan lebih banyak keutamaan Hasan ibn Ali bin Abi Thalib daripada Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Walaupun masing-masing mempunyai keutamaannya dan dua-duanya adalah cucu yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sayangi mereka berdua, tetapi keutamaan Hasan lebih daripada keutamaan Husain. Tetapi orang-orang Syiah mereka terlalu fanatik kepada Husain, bukan kepada Hasan. Ya, pada Husain bahkan disembah, dijadikan tempat beristighosah, minta ini dan itunya, naudzubillah. Itu syirik.
Ya, kesyirikan. Berdoa kepada selain Allah apa hukumnya? Syirik. Apa hukum berdoa itu ibadah bukan? Ibadah ya. Kalau ibadah jadi kayak gini, jadikan kaidah. Ketika suatu perbuatan itu adalah ibadah, maka peruntukannya, persembahannya untuk selain Allah, maka itu syirik. Ya. Sujud ibadah bukan? Ibadah. Ketika itu diperuntukkan untuk selain Allah, maka dia telah syirik. Lau amartum ra'an ayasjuda limri'in la amartum ra'atan antasjuda li zawjiha. Kalau aku perintahkan boleh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Saking besarnya hak suami terhadap istri ini. Saking besarnya hak suami terhadap istri. Tetapi sujud kepada makhluk itu nggak boleh. Sujud kepada manusia itu tidak boleh. Ya, lau amartu imro'an ayasjuda limri'in la amartu imro'atan antasjuda li zawjiha. Ya, nah nggak boleh untuk manusia sujud ke manusia, itu nggak boleh, hukumnya haram. Ya, nah misalnya berdoa jelas itu adalah apa? Ibadah. Berdoa ketika ditujukan kepada selain Allah berarti apa hukumnya? Dia berarti beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada selain Allah itulah yang dikatakan apa? Syirik. Ya enggak? Misalnya dia berdoa ke Nabi Muhammad. Sekalipun Nabi Muhammad, boleh nggak kita berdoa kepada Nabi Muhammad? Nggak boleh. Berdoa kepada Nabi Ibrahim, boleh nggak? Berdoa ke malaikat Jibril. Mereka makhluk soleh nih semuanya nih. Nabi soleh, malaikat soleh. Sekalipun mereka malaikat, tetap mereka itu adalah makhluk. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walladzina tad'una min dunillah ma yamlikuna min qitmir." Apapun yang kalian berdoa kepada mereka itu, ya, mau nabi, mau malaikat, mau jin, ya, mau siapapun yang kalian jadikan tempat berdoa kepada mereka itu selain Allah Subhanahu wa taala, ma yamlikuna min qitmir. Mereka tidak memiliki walaupun hanya selaput ari biji kurma. Kalau beli kurma atau kalau kita makan kurma kan ada selaput antara biji kurma dengan daging kurmanya ya. Nah, setipis selaput itu tidak dimiliki oleh Jibril, oleh Nabi Muhammad, oleh Nabi Isa, oleh Siddhartha Gautama, oleh dewa, nggak ada. Komo dewa-dewa, teman nggak ada itu mereka itu. Ya, dewa Brahma, dewa Siwa, nggak ada itu. Dongeng asalnya cerita-cerita, dia hati-hati ya. Asalnya cerita-cerita rakyat, kemudian itu jadi agama. Sebagian orang percaya betul sang kuryang itu. Sebagian orang percaya betul dengan adanya Dewi Sri. Sebagian orang percaya betul dengan adanya Damar Wulan. Karena sebab cerita-cerita rakyat sering dicerita-ceritakan, akhirnya menjadi keyakinan, menjadi akidah. Ada yang ngasih sesajian macam-macam ke sang kuryang Tangkuban Perahu sana. Ya, itu semua dongeng. Gak ada sedikit pun kebenarannya. Kalaupun kemudian ada sosok kemudian lari-lari, itu setan. Karena sebab dongeng-dongeng yang dimunculkan, setan ingin memberikan seperti yakin lah. Bagaimana orang kaum muslim ini jadi yakin, jadi murtad. Syirik, ada yang menciptakan gunung selain Allah. Ya. Meyakini di sana ada yang mencipta selain Allah, syirik enggak? Syirik tuh. Ya. Dibuat, setan bisa wajahnya juga ada 4 terkadang. Ya, kemudian bisa dibuat seperti itu bisa. Nah, ma yamlikuna min qitmir. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka semua tidak memiliki walaupun hanya sebesar selaput ari. Minta rumah, mereka minta baju, mereka minta kebun, mereka punya selaput ari aja enggak punya. Ya. Bahkan apa yang nempel di tubuh mereka sendiri itu semua sejatinya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua ini milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Nah, jadi banyak orang berdoa kepada selain Allah. Hati-hati melakukan ibadah-ibadah kepada selain Allah yang seperti ini bisa memurtadkan,
mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya, baik. Nah, sekarang kita masuk hadis yang didengar langsung oleh Hasan ibn Ali bin Abi Thalib. An Nabi Muhammad Al-Hasan ibn Ali sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhu qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti langsung nih beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk." Atau boleh juga dibaca, "Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk." Tinggalkan yang membuat engkau ragu dan beralihlah kepada yang tidak membuatmu ragu. Ya, tinggalkan yang engkau ragu dan beralihlah kepada yang tidak engkau ragu. Jadi kita harus yakin, ya. Nah, ini sebenarnya hadisnya sudah ada yang seperti ini kita lewati, yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mustabihat." Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan ada di antara keduanya perkara yang samar. Umur mustabihat, perkara yang gak jelas. Ini halal atau haram ya? Ini boleh atau enggak ya? Ada, kita gak yakin nih. Ini daging buaya nih. Ini belum jelas nih, halal atau enggak ya? Kayak gitu. Enggak jelas. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan manusia. Kata Rasulullah SAW, "Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi." Dan siapa yang meninggalkan perkara syubhat, maka dia sudah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Seperti itu. Ini sudah kita lewati. Maknanya sama dengan ini. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang membuat engkau ragu dan beralihlah ke yang tidak membuat engkau ragu. Dari kata Rasulullah, siapa yang meninggalkan perkara yang syubhat, yang tidak jelas, maka dia sudah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Soalnya, kan masih samar, kan syubhat-syubhat. Kalau dia mudah untuk menerjang perkara yang syubhat, perkara yang tidak jelas, maka dia akan bermudah-mudahan nanti untuk menerjang perkara yang haram. Haram, sedikit ini haram. Jadi seperti itu tuh orangnya. Oh, ini kan haram, ini kan syubhat, nggak jelas halal haramnya, nggak apa-apa, makan aja, ambil aja. Nanti lama-lama ini kan haram, kan cuma sedikit. Nanti udah gede, nanti tobat. Kayak gitu. Jadi nggak ada lagi. Agamanya mudah dia untuk tinggalkan. Orang yang bermudah-mudahan jatuh dalam perkara syubhat. Ya, di dalam Islam, perkara ini namanya adalah al-wara'. Al-wara'. Jadi ada ibadah namanya al-wara', ada ibadah namanya zuhud. Al-wara' itu apa? Al-wara' itu adalah tark ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Bab meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan akan memadaratkan dia di akhirat. Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan akan memadaratkan dia di akhirat. Hisab tambah berat, timbangan keburukan atau dosa semakin berat, ya. Nah, meninggalkan khawatir, ada kekhawatiran seperti itu, ya. Sedangkan zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Nah, mana yang lebih tinggi nih ibadahnya? Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan akan memadaratkan dia di akhirat, atau meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Mana yang lebih tinggi, Abu Ammar? Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan bermadarat untuk dia di akhirat, dia tinggalkan. Ini namanya wara'.
Kalau zuhud meninggalkan sesuatu yang itu tidak bermanfaat untuk akhirat. Tadi ada ulangi lagi. Waro itu apa? Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan akan memadorotkan dia di akhirat. Ini satu ya. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Nah, mana yang lebih tinggi? Mana yang lebih tinggi dari dua ibadah ini? Al-wara, meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan akan memadorotkan di akhirat. Daripada zuhud, meninggalkan perkara yang mubah. Sepakat ini? Abah Haura, mana yang lebih tinggi? Zuhud. Zuhud lebih tinggi. Jadi meninggalkan, ini dia mubah, ini mubah. Kalau zuhud itu dia meninggalkan yang mubah. Udah jelas ini mubahnya. Kalau waro itu, dia meninggalkan kekhawatiran akan memadorotkan dia di akhirat. Jadi zuhud itu lebih tinggi daripada waro. Kalau waro itu kayak gini misalnya. Nanti kita akan sebutkan juga beberapa contohnya ya. Waro itu misalnya di warung, ngopi di warung, aya bala-bala, aya gehuna, ya makan, ngobrol, poho ieu sabaraha. 5 ting hiji, geus we lah darmaji. Ya. Nah, 5 atau 4 yang dia makan bingung, dia ragu nih, kan gitu kadang ada nggak? Pernah nggak kita makan gehu bala-bala gitu, ini ragu tadi berapa ya, 4 atau 5 ya, kan gitu, ini 4 atau 5 ya, nah 7 mah mau mungkin, 7 pokoknya namanya mau 5 opat ya, yang dia bayar 5, itu namanya waro. Dia meninggalkan sesuatu yang dia khawatirkan akan memadorotkan dia nanti di akhirat. Berarti yang satu kan belum terbayar. Kalau seandainya ia 4, kalau seandainya dia makan 5, dia bayar cuma 4, berarti kan satu belum terbayar. Berarti ada hak penjual tersebut sama kita, dibawa sampai ke akhirat. Puasa kita, sholat kita diambil oleh si penjual gorengan. Bermadorot nggak di akhirat? Bermadorot di akhirat. Nah itu contohnya waro. Waro itu meninggalkan sesuatu yang itu dikhawatirkan akan memadorotkan dia di akhirat. Nah disebutkan banyak ya oleh para ulama, contohnya itu ada 3. Ini kembalinya ke 3 hal sebenarnya. Yang pertama dalam hal muamalah. Ada sebagian ulama meninggalkan keuntungan yang sangat besar karena dia mengira, ya dia khawatir akan memadorotkan dia di akhirat, seperti ini. Banyak ya, ada Muhammad bin Sirin, ada beberapa ulama lain meninggalkan 40.000 dirham. 200 dirham itu 85 gram. Jadi kalau 40.000 berapa kilo emas tuh? 40.000. Ada tem. Nah, jadi kayak gini kejadiannya. Kejadiannya itu ini Hasan ya, Hasan yang lain, Hasan bin Yazid, saya lupa namanya. Beliau ini ulama tapi juga pedagang. Sembako gitu. Pekerjanya bilang, kata petani tebu sekarang kena wabah. Jadi sedikit hasil tebu. Gula bakal naik. Kita sekarang borong nih. Dari pengepul distributor itu kita beli banyak gula agar nanti kita bisa jual dengan harga tinggi, karena nanti gak ada nih gula nih udah lama nih. Ya. Nah, kemudian dibelilah gula. Ternyata pun nggak banyak juga dia dapat. Ya, nggak banyak juga dia dapat. Dari hasil penjualan itu
dia untung 30.000 dirham, afan. 30.000 dirham. Coba kalau dikali 50.000, 40.000 lah berapa? Satu dirham 40.000. 30.000 kali 40.000. 1,2 M atau 1,2 M. Ya, 1,2 miliar. Dia dapat keuntungan aja 1,2 miliar. Bersihnya. Nggak lapang hati ulama ini yang punya sembako itu. Dia merasa nggak fair ke distributor gula yang dia beli. Ya, saya beli, saya nggak ngasih tahu, ada karyawan saya bilang kebun tebu rusak. Ya, saya nggak ngasih tahu ini kepada Anda waktu saya beli gula ini. Dan ini menjadikan saya terus gelisah nih. Tolonglah kembalikan lagi. Saya akan gue minta dikembalikan. Dia akil nih, akil nih kayak ikolah itu dikembalikan. Dia minta barangnya dikembalikan, uangnya kembaliin, harga modal lah dulu lah. Nah, enggak, kami sudah ridho untuk ngasih harga dulu segitu tuh udah ridho itu, udah lapang kami. Walaupun kami nggak tahu gimana kebun tebu ada atau enggak. Ya silakan aja bilang enggak, tolong kembaliin. Dengan harga dulu aja, nih ambil. Kalau kamu mau jual gula ini dengan kau dapat keuntungan 1,2 M, silakan aja nih. Nih saya balikin nih. Akhirnya enggak. Dua-duanya enggak juga nih. Lama-lama akhirnya mau juga lah si penjual ini untuk mengambil kembali gula yang sudah dibeli oleh Hasan ini. Intinya itu kan sebenarnya ya mungkin mubah ya. Mubah. Bahkan ada sebagian trik jual beli menyimpan barang tersebut nunggu harga tinggi. Ya. Tetapi ini boleh untuk selain sembako loh ya. Hati-hati. Ini namanya apa istilahnya? Monopoli apa? Menimbun. Ya monopoli. Jadi dia menimbun barang dulu, orang nggak ada lagi orang barang kecuali punya dia nih. Ya, kalau itu bentuknya handphone, bentuknya apalah, elektronik, itu nggak ada masalah. Itu boleh dia lakukan seperti itu. Tapi kalau bentuknya sembako, hukumnya haram, menimbun. Seperti beras, gula, minyak, itu nggak boleh dia timbun sampai nanti harga melambung, itu nggak boleh. Tapi kalau jam-jam tangan atau dia timbun, ya dia kemudian harga naik, itu terserah dia, itu nggak apa-apa. Itu pendapat sebagian ulama ya. Nah sebenarnya, ada seorang ulama juga, dia punya budak untuk mengurusi perdagangan dia. Sengaja budak ini menimbun barang tersebut, dia jual beberapa hari aja, enggak sampai seminggu, 2 minggu, enggak, cuma beberapa hari saja, melambung sampai dia mendapatkan keuntungan. Tadi ada bilang 40.000. Kalau tadi ada yang 30.000, ada yang 40.000. 40.000 dirham, mungkin berarti 1,6 M dia dapat keuntungan bersih. Ya, apa kata pemilik toko ini? Engkau sudah khianat kepada karyawannya. Aku bilang harga barang hari itu dijual dengan harga hari itu. Jangan kau timbun sampai ke harga berikutnya. Kau sudah berkhianat, kata si pemilik ini, ulama ini. Sekarang sedekahkan semua keuntungan itu kepada orang fakir yang ada di Basrah. Nah, ini yang dilakukan oleh para ulama dulu. Jadi warok, khawatir akan memadaratkan dia di akhirat. Nah, jadi kalau misalnya jual beli ada kekhawatiran itu akan memadaratkan kita di akhirat, nah itu ditinggalkan. Itu namanya warok. Ya. Berbeda kalau bagi saya itu mah boleh. Bagi saya itu mah boleh. Nah, kalau yakin dia itu boleh, enggak ada masalah. Tapi kalau dia belum yakin ini memadorkan dia atau enggak, ya ada kekhawatiran, nah ditinggalkan. Itu namanya warok. Jelas ini ya. Misalnya
Anda pernah contohkan kan tentang apa? Kredit, jual kredit. Si A perlu motor, si B punya motor, ya. Mau dijual dengan harga 10 juta. Si A bilang ke si B, saya beli kredit lah. Oh, nggak bisa, kredit saya perlu uang. Ya udah, si A nyari temannya si C, belilah motor si B 10 juta, nanti saya cicil 15 juta dengan apa? Tempo. Jadi si C dapat untung berapa? 5 juta, ya. Nah, akhirnya si C beli motor si B dengan harga 10 juta, dijual ke si A dengan harga 15 juta, dibayar kredit, dibayar tempo. Ini hukumnya boleh selama tidak ada apa? Apa yang nggak boleh kredit itu? Denda kalau terlambat bayar. Kan biasanya kalau kredit ada denda nggak? Itu yang riba itu di situ. Itu riba jahiliyah. Riba jahiliyah imma taqdi wa imma turbi. Riba jahiliyah itu bayar sekarang, kalau nggak kena denda. Nah, itu yang nggak boleh. Ya. Tapi kalau misalnya dia melapangkan, kalau sedang sulit nggak apa-apa, ditunda aja pembayarannya sampai bulan depannya lagi aja. Ya. Nah, seperti itu nggak ada masalah. Tuh. Apa hukum seperti ini? Jual beli seperti ini banyak, bahkan di kalangan yang udah ngaji pun ada yang seperti ini, ya. Syekh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan ini riba. Sama saja sebenarnya si C meminjamkan uang 10 juta kepada si A dengan dibayar 15 juta. Jelas nggak ini? Sebenarnya kan kayak gitu, cuman hanya sekedar peralihan aja ini. Yang 10 juta ini dibawa ke motor dulu, baru nanti balik, baru nanti 15 juta harus bayar si A kepada si C. Itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jadi ini masuk dalam riba, itu kata beliau. Ya. Kalau kata ulama lain ini mah boleh. Kenapa? Karena udah beli putus, si C membeli putus kepada si B. Motor tersebut harganya tadi berapa? 10 juta. Kemudian jual putus kepada si A dengan harga 15 juta. Jadi nggak ada pinjam meminjam uang di sini. Si C beli kepada si B, si C jual kepada si A. Jadi nggak ada pinjam-pinjaman di sini. Kalau pinjam betul ada riba di sana, kan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang balik manfaat kepada yang meminjamkan maka itu riba, itu haram, nggak boleh. Nah, ya, misalnya ada sebagian ulama mengatakan, Syekh Utsaimin mengatakan ini jelas riba, dia tinggalkan. Sebagian ulama lain mengatakan, oh ini mah boleh jual putus, maka dia boleh lakukan. Kita bingung nih mau yang mana, kita bingung nih. Ada dua pendapat ulama antara boleh dan tidak. Udah kita tinggalkan. Itu namanya waro, ya, meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan akan memadaratkan dia di akhirat. Jadi kalau istilahnya mengambil sesuatu yang lebih berat sebenarnya, ya, yaitu ditinggalkan. Sebenarnya hukum asalnya Islam itu adalah mudah, ya, Islam itu adalah mudah. Tapi kalau selama itu bukan yang haram, ya, kalau dihadapkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dua hal yang itu dua-duanya mubah, mana A, B, ada yang mudah, ada yang sedang. Rasulullah pasti mengambil yang mudah nih, karena hukum asal agama itu adalah mudah, ya. Nah, jadi kalau misalnya ada kekhawatiran itu adalah perkara yang haram, maka itu ditinggalkan. Ini contohnya, ya. Kemudian yang kedua, ini misalnya contohnya muamalah lah. Ini contoh muamalah. Kalau di sana ada ketidakjelasan, di sana ada penipuan, di sana ada riba, nah itu ditinggalkan. Jadi para ulama menyimpulkan segala macam bentuk muamalah, simpan pinjam, pegadaian, jual beli, kontrak mengontrak, sewa menyewa, ya, keharaman semua itu kembali ke tiga hal, yaitu riba, ketidakjelasan, dan penipuan. Nah, misalnya
Nah ini kalau ada salah satu khawatir kan ada salah satu dari tiga ini, maka ditinggalkan, itu namanya apa? Waro namanya. Kemudian pembahasan yang kedua dalam hadis ini adalah dari dia mengambil misalnya warisan nih. Ayahnya ada seorang ulama, ana lupa lagi. Nah, ayahnya ini kerja di kerajaan, banyak dapat proyek-proyek, ya proyek-proyek terkadang fiktif, terkadang nggak amanah, dikurangi ketebalan semennya atau diperkecil. Ya, akhirnya dia harusnya mendapatkan warisan sebanyak 500.000 dirham lagi, coba. Tadi 30.000, tadi 40.000, ini 500.000 dirham kali 40.000 tuh berapa tuh? Berapa puluh miliar dia dapat dari warisan bapaknya, nggak diambil. Tidak dia ambil karena ada kekhawatiran bapaknya itu melakukan muamalah-muamalah yang tidak benar dengan kerajaan. Ya, ada suap, khawatir, ada korupsi, ada ini dan itu, akhirnya nggak diambil. Sebenarnya dosa itu yang nanggung siapa? Bapaknya yang nanggung. Dosa itu al-itsm 'alal mubashir. Dosa itu yang nanggung adalah bapaknya. Yang langsung melakukan transaksi itu. Nah, ulama ini dia nggak ngambil sepersen pun dari warisan dari bapak itu, enggak. Ya. Nah, misalnya juga ada sebagian orang diundang makan oleh yang penghasilannya yang haram ada, yang halal pun ada. Ya, yang haram ada, yang halal pun ada. Ya. Nah, kalau misalnya dia dari penghasilan yang haram semuanya, ya dari dia muamalah riba atau dia kerja di tempat-tempat yang itu haram, ya jual beli haram, murni haram, hasil penghasilan dia itu dari murni yang haram, maka yang seperti ini ditinggalkan. Ya, dia yang bayar, kita diajak makan, kita yang bayar. Kita diajak makan sama dia, kita yang bayar, ya. Kalau bercampur antara halal dan haram, nah ini terjadi di zaman Nabi SAW. Rasulullah SAW diundang oleh orang Yahudi. Rasulullah diundang oleh orang Yahudi. Orang Yahudi mereka bermuamalah riba ada, ya penipuan juga ada, ketidakjelasan juga ada. Yahudi. Jadi Yahudi itu mereka ini, ya, kalau sesama mereka itu ketat. Kalau sesama mereka, Yahudi sama Yahudi, mereka berusaha sehalal mungkin. Bahkan bisa lebih ketat daripada Muslim. Mereka ini, kalau Yahudi sama Yahudi. Tapi kalau udah selain Yahudi, tuh mereka tuh menganggap selain Yahudi itu lebih hina dari binatang. Naudzubillah. Mereka seperti itu keyakinannya, rasisnya mereka. Ya. Surga itu hanya untuk orang Yahudi saja. Selain mereka tuh dihalalkan. Mereka kan punya tempat-tempat maksiat. Itu enggak mereka datangi, cuman yang ini untuk selain Yahudi aja tuh. Ya. Padahal Yahudi otaknya semuanya, pemikirannya semua yang bikin itu Yahudi. Tetapi dia tidak melakukan itu, enggak boleh. Ini kalau untuk yang haram enggak boleh. Nah, kalau sama mereka tuh harus yang halal. Mencit, nyembelih itu harus betul-betul sesembelihan yang halal yang mereka makan itu. Nah, sekarang kita kembali. Rasulullah SAW diundang oleh seorang Yahudi. Rasulullah datangi, Rasulullah makan. Padahal Yahudi penghasilannya tercampur juga dengan yang haram. Nah, sebagian ulama membolehkan untuk seseorang diundang makan misalnya, atau dikasih hadiah misalnya oleh orang yang bercampur mata penghasilannya itu antara yang halal dengan yang haram. Kalau bercampur itu boleh. Ya, tapi kalau murni dia ini nggak ada penghasilan yang lain kecuali dari yang haram itu, maka apa? Tinggalkan. Ya, maka itu tinggal waro, sebagai waro. Padahal dosa kan dia yang nanggung semuanya sebenarnya. Ya, kita khawatir aja kena imbasnya gitu. Ya, khawatir kita kena imbasnya. Nah,
seperti yang dikatakan oleh, yang difatwakan oleh Syekh Abdurrahman ya, misalnya seperti ini. Ini ditanyakan ya Syekh, boleh nggak saya boleh nggak saya nerima uang dari ayah saya? Dia ini punya studio musik, ya ayah saya ini punya studio musik. Nah dia ngasih bantuan ke saya. Jawaban Syekh ini mengatakan, harta itu dibagi menjadi dua. Ada harta yang zatnya haram, ada harta yang dari penghasilan haram. Ya, zatnya halal. Misalnya zatnya haram seperti apa? Daging babi, itu haram tuh. Kan jelas ya, zatnya haram. Atau harta tersebut, uang tersebut dari korupsi, uang tersebut dari pencurian, uang tersebut dari hasil begal. Ini udah harta haram nih. Ini kalau ini udah 100% nggak boleh kita makan apapun dari uang tersebut. Nggak boleh. Kita tahu nih, kawan kita misalnya dia dapat uang tersebut dari yang haram. Ini bagi-bagi, nggak boleh. Ya, baik. Ada kerjanya haram, tapi kerjanya haram, misalnya dia di tempat riba ya. Kemudian yang dikasihkan ke kita buah kan halal, ya tapi dari hasil yang haram. Nah seperti itu. Nah para ulama menjelaskan dulu yang demikian. Ada harta yang zatnya haram, ada harta yang itu halal tapi dari hasil yang haram. Nah, kemudian studio musik dari uang tersebut dari mana? Hadiah tersebut sebenarnya zatnya halal, tetapi dari pekerjaan yang haram. Ya, akhirnya dia kemudian Syekh rahimahullah taala mengatakan, sebenarnya dosa itu kepada yang langsung melakukan dosa. Ya, misalnya si bapak ini yang dia melakukan dosa, dia sendiri sebenarnya yang nanggung, nggak nanggung anak-anaknya atau istrinya tuh nggak nanggung, kecuali mereka yang nyuruh juga, mereka yang menyemangati juga si bapak ini untuk terus dalam kemaksiatannya, maka terkena dosanya. Jadi kalau engkau tinggalkan bantuan dari bapakmu karena sebab warok tadi, ya warok, atau sebagai bentuk nasihat kepada si bapak, yang seperti ini nggak ada masalah. Ya saya nggak terima, nggak apa-apa, cukup lah. Padahal dia butuh nih sebenarnya, tapi dia nggak terima bantuan dari orang tuanya karena dari penghasilan yang haram. Ini namanya apa? Warok. Ya, meninggalkan sesuatu yang itu dikhawatirkan akan memudaratkan dia di akhirat. Ya, nah, jadi seperti itu. Kemudian, ya, yang ketiga yang disebutkan dalam hadis ini, hukum yang ketiga dalam permasalahan ibadah. Tadi dalam permasalahan muamalah. Sekarang yang ketiga dalam permasalahan muamalah. Bagaimana itu? Permasalahan ibadah. Seseorang ketika sholat terasa sesuatu keluar dari perutnya, kayak angin gitu. Ya, dia batalkan nggak sholatnya? Dia nggak yakin ada sesuatu yang keluar dari perutnya, dia batalkan nggak sholatnya? Ya, nah ini sini dak ma yaribuk ila mala yaribuk, tinggalkan yang membuat engkau ragu dan beralihlah kepada yang tidak engkau ragu di sana. Didatangkan orang tersebut kepada Nabi SAW, ya, syukya annahu yajidu syai' fi batnihi. Ya, dia didatangkan kepada Rasulullah, dilaporkan kepada Rasulullah SAW, seakan-akan dia ada keluar sesuatu dari perutnya, buang angin gitu. Kata Rasulullah SAW, la yansarif hatta yajidu rihan aw yasma'u sautan. Jangan dibatalkan sholatnya sampai terdengar suaranya atau tercium baunya. Kalau terdengar suaranya, berarti pasti dia apa? Kentut tuh, udah pasti dia batal tuh. Atau misalnya nggak terdengar tapi udah kecium baunya, ini ya berarti yakin kan? Nah, jadi tidak boleh yang yakin itu dibatalkan dengan yang ragu. Tadi ragu buang angin, dia ragu kentut. Yakin dia dalam keadaan berwudu.
Ya, jangan sampai yang yakin ini dikalahkan dengan yang ragu, nggak bisa. Ya, misalnya contoh kayak gini. Tadi ragu, tadi saya batal nggak ya? Tadi saya batal nggak? Ini udah selesai sholat nih. Baru selesai sholat wajib, mau sholat sunnah. Mau sholat sunnah ba'diyah. Ragu, tadi saya udah batal belum ya? Kayak gitu. Nah gimana ini, Kang Dimas? Dia wudhu lagi atau lanjut sholat? Dia wudhu lagi. Karena beralih kepada yang apa? Yakin. Bukan. Dia lanjut sholat. Kenapa? Karena dia tidak yakin batalnya itu kan. Sekarang dia baru selesai sholat fardu, baru selesai sholat zuhur. Kemudian dia masih ngobrol sama temannya, nggak langsung sholat sunnah. Dia ngobrol dulu sama temannya atau nelfon dulu agak lama sedikit, 15 menit, 20 menit, kemudian dia mau sholat sunnah. Ragu tadi batal nggak ya? Ragu nih. Apa yang harus dilakukan? Sholat. Karena yang ragu itu tidak bisa mengalahkan yang wajib. Dia yakin sudah dalam keadaan berwudu. Baru dia selesai sholat wajib. Batalnya itu ragu. Nggak yakin, dia ingat betul suara, nggak. Kecium bau, nggak juga. Ya, berarti dia masih dalam keadaan berwudu. Sholat aja langsung. Gitu ya. Kemudian, yang berikutnya. Dia ragu. Tadi udah wudu belum ya? Dia ragu. Tadi udah wudu belum ya? Kalau tadi mah batal mah pasti. Batal pasti. Terus tadi mandi sekalian wudu enggak ya tadi ya gitu. Ya. Dia ragu masalah wudu atau enggaknya. Nah, ini gimana nih Bang Felis nih? Gimana Bu Emer? Iya, mana yang diyakini? Bukan kayak gitu. Dia enggak, dia kan sebelum mandi itu dia buang air lah. Dia buang air. Ya dia batal lah sebelum wudu. Dia ragu tadi pas mandi wudu enggak ya gitu. Dia pas mandi itu dia wudu enggak ya. Nah, kemudian dia pergi mau ke masjid lah, jauh ke masjid. Kemudian tadi udah wudu belum ya? Ada perasaan seperti itu. Tadi udah wudu belum ya? Bukan, kalau tadi kan pertama tadi batal atau enggak ya? Enggak ya. Sekarang mah tadi udah wudu atau kalau sekarang udah tadi udah wudu belum ya gitu. Bu Amar gimana? Wudu lagi. Tetap sholat. Kalau ya wudu lagi atau Bang Felis? Kan yang ragu wudunya. Jadi yang ragu itu tidak bisa mengalahkan yang yakin. Jelas Bang Felis? Yang ragu itu tidak bisa mengalahkan yang yakin. Jadi kalau misalnya yang ragu itu batal atau tidak, yakin dia sudah wudu sebelumnya, maka yakini dia sudah wudu. Kalau dia batal, yakin dia batal sebelumnya, yang ragu adalah wudunya, dia nggak ingat tadi wudu nggak ya gitu. Dia nggak ingat, dia nggak yakin dia tadi wudu nggak ya gitu. Tapi dia yakin sebelumnya batal. Berarti pada saat ini dia harus apa? Wudu lagi. Jelas ya? Nah ini al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Baik, ini satu nih. Kemudian ya. Kemudian misalnya juga seseorang selesai sholat. Sudah selesai sholat, ragu tadi itu 4 rakaat, 2 rakaat. Tadi 3 rakaat, 4 rakaat. Ini udah salam. Beda pas sedang sholat. Kalau sedang sholat dia ragu ini 3 atau 4 rakaat ada hukumnya. Nanti kita bahas. Tapi kalau setelah selesai sholat dia ragu tadi 3 rakaat atau 4 rakaat ya. Nah, al-yaqin la yazulu bisyak. Dia sudah selesai sholat, tidak bisa dihilangkan dengan apa? Tidak bisa dikalahkan dengan keraguan-raguan. Jelas ini? Udah selesai itu dah. Udah selesai, nggak perlu lagi dia jadi was-was lagi, nggak perlu. Kalau sudah selesai sholat, bedakan antara dengan sudah selesai sholat atau di tengah-tengah sholat. Kalau di tengah-tengah sholat seperti ini 2 rakaat atau 3 rakaat ya, ragu.
Nah, apa yang datang dari Rasulullah SAW? Yang pertama adalah mana yang lebih yakinnya dari 2 atau 3 rakaat ini, mana yang lebih yakinnya? Oh, saya lebih yakinnya 3 rakaat. Ya udah, lanjutkan 3 rakaat. Oh, saya lebih yakinnya 2 rakaat. Berarti 2 rakaat. Mana yang lebih yakinnya? Oh, nggak ada. Ini 50-50 nih. 50-50. Kan ragu-ragu tuh ada yang 70-30, ada 50-50 kan kayak gitu. Ya, ada yang lebih yakinnya, ada yang 50-50 nih. Nah, kalau yang 50-50, maka dia ambil yang paling sedikitnya. Antara 2 dan 3 berarti yang paling sedikit 2 rakaat nih. Diambil yang 2 rakaat. Kemudian dia sujud sahwinya sebelum salam. Nah, jelas ini insyaallah. Diulangi lagi. Ya, diulangi lagi. Jadi kalau di dalam sholat ragunya itu di dalam sholat, berbeda dengan setelah selesai sholat. Kalau setelah selesai sholat udah salam, ragu tadi teh 3 rakaat 4 rakaat, itu udah nggak usah dipikirkan lagi, karena yakin dia sudah selesai sholat. Itu muncul ragunya itu setelah itu, nggak bisa keraguan tersebut membatalkan yang apa, yakin. Sekarang di tengah-tengah sholat dia ragu, ini udah 2 rakaat atau 3 rakaat, ya. Kata Rasulullah SAW ada 2 keadaan di sini. Dia ambil yang lebih yakinnya, maksudnya yang ghalibudz-dzan, perkiraan terkuatnya yang mana nih? Perkiraan terkuatnya yang 70% ada nggak? Oh, kalau 70% saya udah 3 rakaat, ya udah lanjutkan saja nanti sujud sahwi. Ya. Oh, ini nggak bisa saya tentukan, nggak, entah 2 atau 3, nggak jelas juga dia, entah 2 atau 3. Ambil yang paling sedikitnya 2 rakaat. Ya, nanti sujud sahwinya sebelum salam, seperti itu. Jadi kalau ada keraguan-raguan, dan ini sujudnya udah 2 kali atau baru 1 kali ya, dia bingung nih, baru 2 kali atau 1 kali ya. Nah, kemudian dia sujud ambil yang paling sedikit. Kalau seandainya keraguan-raguannya itu sama, begitu. Jelas nih ya. Barakallahu fikum. Dan sudah sujud sahwi setelah itu. Nah, tuh. Dan ya, seseorang itu jangan dia terbiasa dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi dia harus punya keyakinan gitu. Karena ini diantara senjata setan untuk membuat seseorang ragu bahkan dalam perkara-perkara inti dalam agama. Tauhid, surga dan neraka, tentang ini dan itu bisa. Jadi mudah dia tepis saja. Ya, yakin. Jadi dengan ilmu agama dia harus ya mudah dia untuk menjawab bisikan-bisikan setan tersebut. Baik. Nah, dimulai dari hal yang seperti ini nih setan itu. Ya, tadi wudu udah sampai siku belumnya, dia di tengah-tengah sholat ini. Nah, udah nggak perlu lagi dia pikirkan karena dia sudah selesai wudunya, gitu. Nah, jadi cara melawannya adalah dengan dia pertama dia minta kekokohannya kepada Allah Subhanahu, minta keistiqomahan, minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mudah dihasut oleh syaitan. Karena setan itu kerjanya memang menghasut kita nih, membuat was-was. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia yang membuat was-was, bisikan-bisikan ke dalam hati manusia. Ya, ini yang pertama. Minta pertolongan kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah, yang pertama. Yang kedua adalah, nah dia sering tepis perkiraan seperti ini. Tepis, jangan dia iakan terus. Jangan dia iakan, gimana ya? Jangan dia turuti bisikan tersebut. Dia seringnya tepis, ini mah setan aja, ngeganggu. Ya, bisikan setan. Pastikan seperti itu. Ya. Dan dia beralih ke yang terus dia yakin sehingga tidak memberi kesempatan berikutnya ke bisikan-bisikan yang lebih buruk, lebih dahsyat. Sampai nanti ada bisikan-bisikan, kamu teh akadnya dulu sama istri kamu teh udah benar atau belum? Itu teh istri kamu atau belum? Kamu teh
Ceraiin atau belum? Kamu, jadi seperti itu. Bisikan-bisikan. Parahnya sudah sampai tingkatan itu. Dan nanti sampai tingkatan akidah. Ya kalau orang udah mati mah udah nggak ada surga dan neraka, udah nggak ada lagi kehidupan setelah kematian. Sampai seperti itu. Was-was dibisikkan oleh syaitan. Ya, nah jadi tepis sejak biasakan untuk melawan bisikan-bisikan syaitan. Sejak awal tuh ditepis. Barakallahu fikum. Nah, kata Syekh Utsaimin, anal insan ma'mur bistinab ma yad'u ilal khalaq. Ya, seseorang hendaknya meninggalkan apa yang itu akan mudah membawa dia ke perkara yang ragu. Ya, hal-hal yang membuat ragu itu ditinggalkan. Ini berbahaya. Karena iman itu harus 100%. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya mukmin itu adalah dia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan dia tidak ragu. Ya, yang masih ragu terhadap janji-janji Allah, ragu terhadap surga dan neraka, dia ragu dengan kebenaran Islam, kesucian Al-Quran, kenabian Rasulullah SAW, maka dia bukan mukmin. Ya, ada seseorang yang ketika masuk ke liang lahat, kata Rasulullah SAW, dia ditanya, man hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, man nabiyuk, siapa nabimu? Dia mengatakan sami'tun nas yaqulun la adri. Aku mendengar orang-orang ketika di dunia dia itu aku nggak tahu. Ya. Jadi orang yang nupipiluan, yang hanya ikut-ikutan, menjadikan Islam sebagai budaya, sebagai adat, sebagai kebiasaan. Ramadan saya mah puasa dah saya mah keluarga Islam, kebiasaan saya orang keluarga Islaman bulan Ramadan teh puasa. Bukan dia puasa karena itu perintah Allah. Bukan dia puasa karena dia menghambakan dirinya kepada Allah. Dia budak Allah. Dia hanya menganggap puasa itu sebagai ikut-ikutan aja. Ya. Nah, orang yang seperti itu dia tidak akan bisa menjawab di alam kuburnya. Wa ammal murtab fayaqulun. Sedangkan orang yang ragu-ragu, dia mengatakan, aku nggak tahu si fulan itu adalah aku mendengar orang-orang mengatakannya, aku pun ikut aja. Sami'tun nasa yaqulun, aku mendengar orang-orang bilang ya aku ikut aja seperti mereka. Ya, jadi ikut-ikutan. Agama itu ikut-ikutan. Kenapa sholat? Yang lain sholat, saya sholat. Kenapa hijrah? Yang lain hijrah, saya hijrah. Bukan seperti itu. Tetapi kenapa dia tinggalkan Allah yang larang? Kenapa saya sholat? Karena Allah yang perintah. Ya, kenapa meninggalkan ini? Karena Allah yang suruh. Seperti itu. Jadi dalam hal ibadah harus ada 3 hal. Yang pertama adalah fillah. Apa itu fillah? Karena Allah. Apa maksudnya karena Allah? Dia meninggalkan sesuatu karena Allah yang perintah. Dia meninggalkan sesuatu karena Allah yang larang. Itu dikatakan karena Allah. Bukan ikhlas nih. Yang kedua barulah lillah. Apa itu lillah? Dia peruntukkan ibadahnya tersebut, dia persembahkan ibadahnya tersebut, sholatnya itu untuk Allah. Ini yang dinamakan ikhlas. Yang ketiga adalah billah. Billah itu dia minta pertolongan kepada Allah untuk bisa menunaikan ibadah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, nggak akan ada kecenderungan hati kita mau ke masjid, nggak akan ada. Ke tempat maksiat. Allah yang berikan kecenderungan dalam hati kita untuk mau ke masjid, untuk mau ibadah, mau baca Quran, mau sholat, mau berbakti kepada orang tua. Ya, hati kita ini nggak ada apa-apanya sebenarnya. Hati kita yang diberikan kecenderungan oleh Allah untuk berbuat baik, kemudian tubuh kita pula yang dimudahkan oleh Allah untuk melangkah, untuk melakukan ini dan itunya. Nah, jadi 3 hal ini ya, baru dikatakan seorang itu beribadah karena Allah, beribadah untuk Allah. Dia minta pertolongan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Jadi jangan sampai kita buka celah untuk setan membuat keraguan-raguan dalam hati kita, was-was, bisikan-bisikan bikin kita nggak yakin terhadap agama ini. Nah, kita harus tepis itu, kita harus lawan, perangi bisikan setan tersebut.
Mungkin kita cukupkan kajian kita di siang ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.